Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ayah, Bunda, wabarakatuh. masih di bulan Ramadan ini, Iya, Masya Allah. Allah ya. Sering disebut dengan bulannya Al-Quran juga, Iya, karena juga Allah turunkan Quran di bulan Ramadan ya. Ramadan, Ketika kita ingat firman Allah yang kita juga sudah hafal ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. iya, Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran Dan ya kadang sebagai kita petunjuk gitu ya ya. sebagai petunjuk. Kadang kita masih ada yang bingung ini di bulan Ramadan itu ada yang kita sering kenal dengan nuzul Quran. Itu tanggal Mhm, 17 Ramadan. Tapi ada lagi malam Lailatul Qadar mhm, yang itu Rasul kabarkan akan ada di 10 hari yang terakhir, iya, terutama di malam-malam ganjil. Kalau kita buka dalil dari Lailatul Qadar, ya, Inna anzalna fi Lailatul Qadar ini juga bicara tentang malam kemuliaan. Apa itu malam kemuliaan? Malam diturunkannya Al-Quran juga. Al-Quran. Nah ini yang benar kapan sih? Apakah tanggal 17 Ramadan ataukah 10 hari yang terakhir turunnya Al-Quran? Oh ternyata beda. Jadi memang nuzul Quran dengan malam Lailatul Qadar itu sesuatu yang berbeda. Malam Lailatul Qadar itu berarti turunnya Al-Quran langsung 30 juz. Dari sisi Allah diturunkan di sebuah tempat namanya Baitul Izzah. Jadi sebuah tempat di langit dunia ya. Mhm, Itu Lailatul Qadar. mhm, Ya, nanti ada lagi nuzul Quran. mhm. Jadi yang kita kenal dengan pertama kali Allah turunkan Quran atau berikan Al-Quran kepada Rasulullah. Iya, Dan Muhammad itu sallallahu alaihi diawali wasallam. dari tanggal 17 Ramadan dan Mhm. kemudian terus Turun turun bersama berangsur-angsur dengan gitu ya, kejadian-kejadian yang dialami oleh Rasulullah. Rasulullah di sepanjang hidupnya. Mhm, Nah, kalau bicara tentang turunnya Quran di bulan Ramadan, nah ini adalah waktu juga yang sangat kondusif buat kita. mhm. Bicara tentang pendidikan anak, bicara tentang membersamai anak, akan sangat bagus ketika Ramadan ini kita jadikan momen untuk mendekatkan anak dengan Al-Quran, Al-Quran. iya, heeh. Ya, Jadi, jangan sampai terlewat nih membahas tentang Al-Quran, kemudian untuk apa Allah itu berikan Al-Quran kepada kita. Ini benar-benar menjadi momen yang, terbaik juga bagi ayah bunda untuk mendekatkan anak kita dengan Al-Quran, agar anak-anak dari rasa itu mereka dekat dengan Al-Quran dan mereka juga nantinya akan lebih ringan gitu ya, melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran, kemudian meninggalkan apa-apa yang Allah larang dalam Al-Quran, dan semuanya itu anak-anak bisa merasakan, aktivitas itu dengan penuh kesadaran. iya. Dan Nah kalau gitu. kita lihat tadi kenyataannya memang di bulan Ramadan itu banyak orang kemudian lebih rajin membaca Baca Al-Quran. Al-Quran. Sehingga dari sisi lingkungan juga sangat kondusif untuk anak kita Mhm, dekat dengan mhm. Al-Quran. Jadi yang pertama tadi kita bicara tentang Ramadan itu Bulan bulan Quran, mhm, turunnya Quran juga pertama kali di bulan Ramadan. mhm. Kemudian yang kedua, lingkungan anak-anak sedang kondusif ya di masjid juga banyak yang membaca Al-Quran. Al-Quran, Maka ini momen yang tepat nih mhm, untuk menyampaikan kepada anak tentang Al-Quran. mhm, Mungkin bisa diawali dengan story ya, dengan cerita di mhm. mana anak itu kan sangat mudah ketika menerima ajaran melalui cerita, Cerita, itu lebih mhm. mudah. Maka Dan kita bikinnya sahur story. sorry. Nah, kalau kita bicara tentang story bagaimana Quran diturunkan, bisa kemudian kita ceritakan kepada anak Mhm. bagaimana dulu Rasulullah menerima Wahyu, wahyu Al-Quran. Bahkan kemudian kondisinya ya umat kemudian pada waktu itu ya gitu. ketika di Gua Hira bagaimana Rasul dan Mhm, seterusnya ini banyak momen bagus untuk diceritakan kepada anak anak-anak. kita. Kita juga bisa singgung bagaimana ayat yang pertama kali turun ya Mhm, Quran surat Al-Alaq. Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaq. Ini perintah pertama yang Allah berikan kepada Rasulullah dan mhm. umatnya. Bacalah dengan nama Nama Tuhanmu Tuhanmu yang yang menciptakan. menciptakan. Ini tidak sesempit
membaca, maksudnya kita sekedar membaca Al-Quran. Reading gitu Nah, ya. tapi ini jadikan inspirasi kepada anak nih. Quran yang turun pertama kali memerintahkan kita untuk membaca segala sesuatu, mengamati segala sesuatu dari sudut pandang Allah atau dari Al-Quran. Jadi Atau mungkin sederhananya ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat kauliyah gitu. ya, Jadi dua-duanya itu bisa menjadi panduan kita untuk menstimulasi anak mereka tumbuh bersama Al-Quran. ya. Jadi ini justru menjadi ayat yang harusnya jadi inspirasi buat ayah bunda, bahwa ketika kita mengajarkan Al-Quran atau mungkin membuat anak itu semangat belajar Quran, itu bukan sekedar kemudian dipaksa sama orang tuanya dengan pola-pola tertentu yang tidak natural, tapi dipaksakan. Biasanya kan begitu, sehingga anak belum tumbuh cinta dulu. Maka yang pertama kali perlu kita bangun dalam diri anak ketika mau mendekatkan anak dengan Quran, mau membuat anak semangat membaca Al-Quran adalah bangun cinta anak kepada Al-Quran, membangun kesadaran lebih awal. Dan tentunya ketika membangun kesadaran ke anak-anak berbeda dengan membangun kesadaran di orang tua. Karena posisi anak-anak proses berpikirnya itu kan bertumbuh gitu ya. Proses berpikirnya itu bertumbuh beda dengan orang dewasa yang sudah akalnya sempurna gitu. Apalagi kalau masih balita ya Mi, itu berpikirnya dia konkret. Dia harus kita dekatkan dengan apa-apa yang anak-anak bisa indra. Nah, contoh ketika ada fenomena hujan. Nah, kita bisa tuh menjelaskan tentang bahwa hujan karunia dari Allah gitu ya. Dan kemudian kalau tidak ada hujan gimana dong? Orang-orang nggak punya air. Kemudian kalau nggak ada air nggak ada makhluk hidup gitu. Nah, itu bisa kita kaitkan dengan ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang bagaimana proses hujan itu bisa terjadi. Sehingga dengan demikian anak bisa memahami, oh ternyata Al-Quran itu memberikan banyak penjelasan, banyak ilmu tentang kehidupan ini. Nah, kesadaran yang seperti ini yang nanti akan menjadi benih-benih bahwa anak akan memahami, gitu ya. Oh, Al-Quran ini adalah petunjuk hidup. Kita itu butuh belajar Al-Quran karena dalam Quran itu banyak sekali petunjuk-petunjuk yang kita butuhkan. Nah, dari sinilah kemudian dimulai mendekatkan anak dengan Al-Quran. Atau ketika menghadapi masalah, kan kadang-kadang anak-anak itu kan ada konflik ya dengan temannya. Nah, itu kita juga bisa tuh, ternyata dalam Al-Quran juga Allah menyampaikan kepada kita gimana caranya menyelesaikan konflik. Kita bisa bahas ayat tentang bahwa muslim itu bersaudara kayak gitu. Jadi benar-benar anak-anak itu memahami bahwa Al-Quran nih benar-benar aku butuhin gitu. Nah, maka di situ akan tumbuh cinta. Jadi seiring dengan aktivitas anak-anak dalam keseharian, kita perlu kemudian mengkaitkan dengan Al-Quran. Terutama kalau ini kaitannya dengan bagaimana menumbuhkan cinta anak kepada Al-Quran, maka masukkan Al-Quran tadi dalam suasana di mana anak itu sedang menghadapi luapan-luapan emosi. Apakah emosi itu emosi yang menyenangkan ataupun mungkin juga menyedihkan. Kenapa? Karena ketika anak sedang ada luapan emosi, itulah kemudian apa yang kita sampaikan akan berkesan. Contoh misalnya anak sedang senang sekali ngelihat langit misalnya. Wih, malam ini pas Ramadan banyak ya bintang-bintang karena biasanya cerah. Ya, banyak bintang-bintang. Masya Allah. Allah juga sudah menyampaikan di dalam Al-Quran, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil lil albab. Nanti kita bisa jelaskan kenapa kemudian bintang itu bisa kelihatan. Kaitannya dengan malam dan siang misalnya. Ini kan jadi inspirasi bagus buat anak. Oh, ternyata Allah ya yang membuat ini menjadi seindah ini. Oh, ternyata petunjuknya juga ada di dalam Al-Quran. Semakin banyak kemudian kita kaitkan antara Al-Quran dengan fenomena yang dihadapi oleh anak, terutama hal-hal yang nanti
akan berkesan dalam diri anak, maka dari situ akan mudah nanti kita membuat anak kita suka dengan Quran. Akhirnya kemudian mencintai Al-Quran. Nah, setelah kita tumbuhkan rasa cinta ya di anak kita tentang Al-Quran, ada tugas lagi nih untuk orang tua, membangun pola. Karena kalau hanya cinta tidak dibangun pola, maka target-target yang mungkin harus bisa dikuasai oleh anak-anak tidak dikuasai karena kita tidak membangun pola yang baik untuk anak-anak kita agar mereka dekat dengan Al-Quran. Jadi 2 hal ini harus kita lakukan, antara membangun cinta dengan membangun pola. Dan urutannya nggak bisa dibalik gitu ya. Harus membangun cinta dulu, baru membangun pola. Karena kalau misal kita membangun pola dulu tanpa kita dasari dengan cinta, maka anak akan merasa berat ketika mereka harus belajar tentang Al-Quran mungkin, atau mungkin ada beberapa tugas menghafal, tugas membaca gitu. Tanpa kesadaran ya. Jadi ini akan menjadi beban dalam diri anak. Kita mungkin pernah menyimak atau melihat yang sempat muncul di media sosial ya. Ada seorang muslimah yang ngaku dulunya ketika kecil dia adalah penghafal Al-Quran. Kemudian dia justru sampaikan ketika dewasa bahwa ternyata menghafal Quran itu nggak penting. Bahkan kemudian terlihat sampai dia sudah nggak menutup aurat lagi, membuka kerudungnya. Padahal posisinya sudah balik gitu. Bisa jadi dulu ketika kecil polanya terbalik. Jadi di pola dulu dengan pokoknya ini harus dihafalkan Qurannya tanpa menumbuhkan kesadaran dulu. Maka membangun cinta dengan Quran di awal atau menumbuhkan kesadaran bahwa aku itu butuh loh untuk belajar Al-Quran, itu sangat penting di usia anak-anak ini. Baru kemudian yang kedua adalah membangun pola. Nah, bicara membangun pola ini juga sangat cocok ini di bulan Ramadan, mengingat lingkungan sekarang sedang semangat untuk membaca Al-Quran. Itu pun dikaitkan dengan yang pertama tadi. Yang pertama kan sudah kita tumbuhkan bahwa di Quran ini banyak banget hal-hal seru yang bisa diketahui oleh anak. Nah, kalau kita berhasil menancapkan semangat kepada anak bahwa berarti aku butuh tahu lebih banyak lagi isinya Quran yang seru tadi. Nah, maka di situ kemudian kita bisa ngasih motivasi kepada anak, berarti kita harus pertama bisa membacanya dulu. Nah, baru kemudian mulai ngajari anak untuk membaca Al-Quran. Ya, baru kemudian menghafal juga bisa dimulai dari sana. Jadi berikutnya baru membangun pola. Kalau membangun pola tinggal konsistensi ya. Konsistensi. Nah, yang penting mereka punya kesadaran dulu, jangan sampai kemudian belum punya kesadaran tapi kemudian kita paksakan dengan pola-pola tertentu. Dan ini banyak terjadi di masa sekarang. Hanya karena nafsu orang tuanya ya, anaknya sudah hafal sekian juz ya. Tidak kalah dengan anak temannya, tidak kalah dengan anak tetangga, bahkan kadang-kadang anak itu didorong-dorong untuk ikut lomba hafal Quran, menghafal Quran di sana sini, dan anak nggak paham ya kenapa sih dia harus menghafal Quran. Jadi seolah-olah anak menghafal Quran itu adalah kebutuhan orang tua, bukan kebutuhan anak. Jadi seperti yang pernah kita bahas, jadi kita orang tua itu jadi perampok kesolehan anak kalau seperti itu gitu. Nah, bicara tentang membangun cinta, membangun pola, ada yang perlu ditambahin lagi nggak, Mi? Jadi kalau membangun pola itu lebih kepada konsistensi sebetulnya, konsistensi kita. Jadi konsistensi ini tentunya juga ada ilmu yang harus kita pahami, karena anak-anak ketika mau konsisten tadi, ya Allah, konsisten, itu berarti kita juga harus perhatikan fase tadi. Ini fase perkembangan anak gitu. Kapan sih anak-anak butuh kita striki gitu ya, butuh kita kasih pola yang pola itu lebih statis gitu ya, lebih bisa membuat anak itu terpola dengan disiplin dalam aktivitas mendekatkan dengan Al-Quran gitu.
Berbeda dengan ketika anak-anak kita itu masih di usia 7 tahun ke bawah. Jadi orang tua pun kalau mau bangun pola dengan pola yang disiplin itu disarankan di usia 7 tahun. Karena di fase ini anak sudah siap gitu Ya, dan anak menerima sudah mulai gitu. masuk di usia tamyiz. Seperti Mhm. yang udah kita bahas bahwa memang pola pendidikan ke anak itu harus sesuai dengan pertumbuhan usianya. Jadi Kalau belum usia tamyiz sudah kita paksa, heeh, apalagi tadi belum ada kesadaran, kemudian kita paksa dengan pola-pola tertentu, ya tadi dampaknya akan justru nggak bagus di kemudian mhm, hari mhm, buat anak kita. Maka yang kita maksud tadi membangun cinta dengan Al-Quran, mhm, menumbuhkan kesadaran itu memang dimulai sejak anak kita usia 7 tahun yang pertama ya, 0 mhm. sampai 0 sampai 7 7 tahun tahun. dengan pembiasaan, dengan tadi ketika menemui kejadian yang menyenangkan kemudian dikaitkan dengan Al-Quran. Ketika Mhm. di anak kita sedang sedih, ya ngasih motivasinya kita kutipkan dari Di ayat Al-Quran. Al-Qur'an. Nah, kita jadi ingat pola yang pernah dilakukan oleh ibundanya Imam Syafi'i kepada Imam Syafi'i. Mhm. Dan ternyata beliau tidak kemudian memaksa Imam Syafi'i ini dari usia balita Balita. untuk menghafalkan Al-Quran dengan runut. Mhm. Kita kan kadang-kadang kita terlalu dini untuk memaksa, jadi harus dihafal per indeks secara urut. Padahal Mhm. Imam Syafi'i yang di usia 7 tahun sudah hafal 30 juz, itu sebelumnya bukan kemudian dengan pola dipaksa per indeks itu dihafalkan. Mhm. Tapi ibundanya yang kemudian mendekatkan Al-Quran dengan kehidupannya Imam Imam Syafi'i. Syafi'i. Mulai dari dendangan ibundanya adalah Al-Quran ya. Mhm. Nggak seperti orang tua sekarang Mhm. ya, dendangannya lagu pop ya. Dan kemudian ketika bersama dengan ibundanya ada kejadian apapun, selalu beliau kaitkan dengan Al-Quran. Al-Qur'an. Sehingga memang Al-Quran itu kalimat-kalimatnya sudah terekam di benaknya Imam Imam Syafi'i Syafi'i. walaupun belum diindekskan Mhm. secara runut. Mhm. Dan Baru itu yang kemudian, menumbuhkan cinta nah gitu. itulah kemudian Quran itu jadi hidup di dalam jiwa anak, Mhm. bukan kemudian dipaksakan. Nah kalau udah seperti itu, tinggal nanti orang tuanya mempolakan di tahap yang kedua tadi. Mhm. Maka ibunda Imam Syafi'i juga baru mempolakan Imam Syafi'i menghafal secara urut ya di usia 7 masuk tahun. Masuk 7 7 tahun, tahun. dan di tahun itulah kemudian Imam beliau hafal 30. Quran. Nah kadang-kadang kita kebalik ya, anak itu dipaksa-paksa untuk menghafal secara urut ya, Mhm. runut, dan itu belum di usia tamyiz. Mhm. Dan ini dampaknya bisa lebih berbahaya gitu Iya. ya. Karena berkaitan dengan petunjuknya Allah. Nah, kalau sampai anak kita nggak mau, nggak suka dekat dengan Al-Qur'an yang itu petunjuknya dari Allah gitu ya, kita khawatir mereka menggunakan petunjuk yang lainnya untuk kehidupan Walaupun mereka. tidak menutup kemungkinan bisa jadi di sangat belia sebelum 7 tahun mungkin masih balita, dia ada memang Mhm. beberapa anak yang dia bisa menghafalkan Iya. Al-Quran. Mhm. Tapi kembali lagi polanya tetap dengan pola menumbuhkan cinta dulu Mhm. dengan Al-Quran. Pola pembiasaan ya anak itu senang dengan Al-Quran itu dibangun dulu, bukan dengan pola paksaan Heeh, gitu. mungkin itu ya, Iya. tips dari kita bertumbuh bersama Al-Qur'an ya, anak kita bertumbuh dengan Al-Qur'an di bulan Ramadan ini, dan ini benar-benar waktu yang nggak bisa kita lewatkan ya, karena nanti anak semakin hari dia akan semakin bertumbuh lebih besar gitu. Iya. Jadi jangan sampai kita terlewat memahamkan poin-poin penting yang ada di bulan Ramadan, termasuk turunnya Al-Qur'an, dan memastikan anak kita memahami bahwa Al-Qur'an menjadi petunjuk bagi kita. Ya, karena mungkin anak kita melewati bulan Ramadan nggak banyak kan, Mhm, nggak tapi banyak, tiba-tiba nanti anak kita udah udah besar. Nah, besar. di masa anak-anak ketika melewati bulan Ramadan, kita jadikan momen tepat. Nah, semoga anak kita jadi lebih cinta dengan Al-Quran, Mhm, dengan suasana yang bagus di bulan Ramadan ini. mhm, mhm. Mungkin itu Ayah Bunda, semoga ada waktu lagi, ada kesempatan lain di mana kita bisa sharing bareng terkait dengan bagaimana membersamai anak agar tumbuh menjadi sosok
yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.